wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan mengenai ilmu Al-Quran atau ulumul Quran dalam program ulumul Quran kelas 101 yang diselenggarakan oleh Namal Institute bersama Al-Ustadz Eni Yawan Hafizahullahu Ta'ala. Insya Allah pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas mengenai Ma'rifatul Quran, yaitu kita akan mengenal Al-Quran bersama Ustadz Eni Setiawan Hafizahullahu Ta'ala. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, Anda akan ingatkan beberapa adab dalam kajian pada pagi hari ini, yaitu para peserta, ustadz dan ustadzah, diharapkan untuk secara ikhlas meniatkan untuk menuntut ilmu, kemudian mendengarkan dengan seksama dan mencatat faedah dari al-ustadz, serta memperhatikan adab-adab berpakaian, meskipun mungkin sebagian akan menonaktifkan video, ya. Kemudian nanti untuk selama kajian berlangsung, baik ikhwan maupun akhwat dimohon untuk menonaktifkan audio. Kemudian untuk ikhwan boleh mengaktifkan video, adapun akhwat wajib mematikan video. Untuk sesi tanya jawab nanti dilaksanakan setelah kajian selesai, ya. Untuk ikhwan bisa bertanya via teks maupun audio, adapun akhwat silakan bertanya via teks yang nanti akan dibacakan oleh moderator. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami serahkan waktu dan tempat untuk Al-Ustadz. Silakan Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini. Masuk di pertemuan kedua ya, insyaallah. Sebelum itu saya ingin coba sedikit bahas ya dari kuis yang kemarin dan mungkin beberapa pertanyaan. Nah, sini sudah terlihat ya. Ini yang ikut kurang lebih baru 58 ya dari total yang terdaftar. Kemudian soalnya cuma 3 ya. Saya nggak geser sampai nama ya, tapi di sini rata-rata masih ada yang salah ya. Jadi nomor 1 kemarin salah satu buku pertama yang membahas ulumul Quran ya di Indonesia itu benar karangan Abu Bakar Aceh, tapi judulnya salah ya. Judulnya salah. Jadi salah, harusnya Sejarah Al-Quran. Kemudian ada 2 karya ulumul Quran yang fenomenal yang memiliki judul yang sama, yaitu Al-Burhan. Al-Burhan ya. Dikarang oleh Az-Zarkashi dan Al-Hawfi. Yang pertama kali muncul itu adalah karangan Al-Hawfi ya. Itu jadi benar. Jadi yang pertama muncul adalah karangan Al-Hawfi. Nah, Al-Hawfi ini nama aslinya Ali bin Ibrahim, wafat tahun 430 Hijriah. Jadi Ali bin Ibrahim Al-Hawfi. Jadi sama itu ya. Itu orang yang sama. Kemudian yang ketiga, ada sebagian pembahasan ulumul Quran yang tidak masuk dalam pembahasan usul tafsir dan ilmu tafsir. Ada ya, karena ulumul Quran itu kan general. Diagram Venn-nya itu adalah yang bulat ya, paling bulat. Kemudian tengahnya ada ilmu tafsir. Kemudian di tengahnya lagi ada usul tafsir. Jadi contohnya yang sebagian pembahasan ulumul Quran tapi nggak masuk di ilmu tafsir atau usul tafsir adalah tentang ilmu mengetahui keutamaan fadilah dari satu ayat, dari satu surat ya, fadilahnya apa gitu, itu masuk ulumul Quran. Tapi tidak masuk ke ilmu tafsir atau usul tafsir. Barakallahu fiik. Nah, kemudian di sini Anda tertarik di sini, nanti ke depan mungkin pertanyaan langsung di Google Classroom ya, di tweetnya supaya nggak tercecer. Batasan pengetahuan minimal untuk para pengajar tahsin sampai mana? Maksimum-maksimumnya sebenarnya di pembahasan wakaf dan ibtida ya. Kalau di situ yang paling terakhir ya mungkin ya. Adapun ulumul Quran
itu sebagai pengayaan kalau memang tujuannya adalah mengajar tahsin. Kemudian dasar urutan ayat Al-Quran nanti ada darsnya tersendiri ya. Kemudian bisa nggak setengah 6 pagi, ini mengakomodir teman-teman yang di daerah Sumatera. Jadi sebenarnya awalnya jam 5, cuman kita mulai jam 6, jam 7 selesai. Kemudian usul tafsir masuk dalam ulumul Quran, masuk. Kemudian ini ya, Al-Burhan adalah Ali bin Ibrahim, benar, tapi nama itu terkenalnya adalah Al-Hawfi. Kemudian ulumul Quran mencakup ilmu tafsir, usul tafsir, tajwid, tahsin ya. Ya kurang lebih ini ya, 101 pertemuan bukan ya. Jadi namanya ulumul Quran kelas 101 itu for dummies. Jadi untuk awam. Totalnya bukan 101 pertemuan ya. Jadi itu nama mata kuliah. Nah, mana share materi sekarang. Kita masuk di materi yang kedua, yaitu Ma'rifatul Quran ya. Ikhwan, sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Ustaz. Nah, kita mulai ya. Jadi mudah-mudahan 40 menit ke depan ya, jam 7. Sudah selesai tanya jawab. Kita cepat saja ya. Nah, jadi kita kan sudah belajar ya kemarin pendahuluan di tanggal 12, ya sekarang kita ketemu lagi di tanggal 19, mudah-mudahan tetap on schedule sampai 31 Oktober. Rangkaiannya masih panjang, kita masih masuk yang kedua ya. Nah, targetnya tidak muluk-muluk, jadi para ustadz sekalian, teman-teman di sini juga sebagian mungkin lebih paham di bab ini, lebih banyak interaksinya di tentang Al-Quran. Jadi tujuannya kita nanti bisa menyebutkan minimal ada 2 nama lah. Jadi Al-Quran itu punya banyak nama. Sebagaimana nama Allah itu banyak, sebagaimana itu kiamat ya, itu banyak. Jadi biasanya yang namanya banyak itu adalah sesuatu yang memiliki fadilah yang besar. Kemudian yang kedua, kita harus tahu nih Al-Quran itu sebenarnya dari kata apa, ditinjau dari sisi bahasa atau definisinya. Ya, baik itu nanti padanan-padanannya, kadang Al-Quran disebut mushaf ya, kadang disebut Alkitab, dan apa relevansinya perbedaan dengan Taurat, Injil, dan yang lain. Kemudian nanti, ini sesuatu yang umum, kita bisa tahu kalau ditanya Al-Quran itu keutamanya apa, banyak ya. Cuma nanti secara di luar kepala mungkin teman-teman harus bisa menjelaskan ya ke orang-orang terdekat, atau jika punya murid bisa dijelaskan kepada murid-murid. Ini 3 indikator pemahaman yang hendak diuji. Makanya nanti kuisnya nggak keluar dari 3 pemahaman ini ya, indikator pemahaman ini sebagai bentuk evaluasi yang kuantitatif. Ruang lingkup diskusinya nanti ada 3, kita sambil berjalan ya, dari pengertian Al-Quran, perbedaannya, macam-macam nama yang banyak ya, serta sampai di akhir keunikan tentang Al-Quran. Nah, kita masuk di pengertian Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu biasalah kalau misalnya definisi ya, kita mengenal Al-Quran dari sisi yang paling simpel, yaitu secara bahasa ya, atau secara istilah. Ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Kita kan berusaha untuk mencintai Al-Quran, lebih dulu harus kita mengenal Al-Quran itu apa ya. Al-Quran itu apa yang tentunya kita sering baca ya setiap hari. Kita mengamalkan Al-Quran ini, jangan sampai kita berhenti pada pengamalan Al-Quran, yaitu di membacanya saja ya. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad. Ya, zaman sekarang itu orang-orang itu menjadikan qiraatuhu amalan ya, bacaan Al-Quran itu sebagai amalan. Jadi amalannya itu mentok dibaca Al-Quran, tapi itu bukan sesuatu yang jelek, itu justru bagus. Cuman maksimumnya adalah seorang itu menjadikan Al-Quran itu diamalkan Al-Qurannya ya, bukan bacaannya sebagai amalan saja. Ya, meskipun kita mulai dari situ. Nah, Al-Quran kalau kita lihat dari sisi bahasa, ini terjadi perbedaan para ulama.
ya yang terkenal sebenarnya dari pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Jadi kalau kita breakdown ya, Al-Qur'an itu ini mohon maaf ya kalau misalnya teman-teman ada yang masih sedang belajar bahasa Arab ya. Jadi di bahasa Arab itu ada istilah isim jamid, ada isim mustaq. Isim jamid itu kata baku yang dia itu tidak ada asal turunannya ya. Sedangkan isim mustaq itu derivatif, turunan dari proses tasrif lah atau ada asal katanya. Nah, yang menariknya kalau Imam Syafi'i itu beliau berpendapat bahwasanya Al-Qur'an, lafaz Al-Qur'an itu adalah isim jamid. Isim jamid itu kayak apa ya? Contohnya asad. Asad tuh singa ya. Jadi kan asad itu lafaz asad kan tidak ada turunannya, apa fiilnya atau masdarnya apa enggak ada. Jadi isim jamid ya Al-Qur'an itu sama seperti itu, isim jamid. Sama seperti At-Taurah, Az-Zabur ya. Seperti itu. Ya, itu pendapat pertama ya, pendapat pertama yang dipegang beliau dalam melihat lafaz Al-Qur'an itu sebagai isim jamid. Ya, ini diriwayatkan dari muridnya dan seterusnya. Jadi pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Dan Al-Qur'an ini kata beliau laisa bimahmus, yaitu nggak ada hamzahnya. Makanya kalau beliau kan Imam Syafi'i riwayat bacaannya itu Ibnu Katsir ya. Dia baca Al-Qur'an itu Quran ya, tidak Al-Qur'an tapi Quran ya. Coba aja dengar kalau riwayat Ibnu Katsir dalam sisi tilawah. Makanya sepadan sesuai atau relevan dengan pendapat beliau melihat asal kata dari bahasa Al-Qur'an ini secara bahasa Arab. Nah, yang masyhur adalah isim mustaq. Isim mustaq ini turunan ya, turunan dari kata yang lain atau derivatif. Nah, ini terbagi dua, para ulama membaginya. Yang berpendapat isim mustaq ya, itu ada dua sudut pandang. Kata mereka, sebagian mereka Al-Qur'an itu hamzahnya, ya ada hamzah kan di situ ya. Hamzahnya itu zaidah, tambahan. Oh, berarti asal katanya cuma qaf, ra dan nun. Corona. Ya artinya menggabungkan ya, menggabungkan ya. Bukan COVID ya, tapi menggabungkan ya. Asal katanya corona. Nah, ini ada dua ahli bahasa ya, sebagian Al-Farra dan Al-Asy'ari ya, beliau berpendapat bahwa Al-Qur'an itu dari kata asli lafaz katanya qaf, ra dan nun ya. Misalnya qaranat asy-syai' ya au qaranta asy-syai'a bisyai'i ya, artinya menggabungkan. Kalau Al-Imam Al-Farra ya, ini juga ulama nahwu ya, itu berpendapat enggak, asal katanya dari Al-Qara'in ya. Karena kesesuaiannya ya, Al-Qur'an itu dari satu ayat ke ayat yang lain ya. Jadi tapi tetap aja asal katanya dari qaf, ra dan nun. Nah, aliran yang kedua yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu nunnya zaidah. Oh, berarti asal katanya qaf, ra dan hamzah. Dan ini yang lebih mendekati lah, dan ini juga yang ditarji, yang dikuatkan oleh penulis dari kitab Mabahis fi Ulumil Quran, yaitu Syekh Mana Al-Qattan. Ya, beliau berpendapatnya di jalur yang ini. Jadi nunnya itu zaidah. Jadi asal katanya berarti qara'a ya. Qara'a seperti pendapatnya Al-Lihyani, ya, salah satu ulama ahli bahasa. Kalau sama yang berpendapat nun zaidah, misalnya Az-Zajjaj, ini juga ulama bahasa juga. Nah, itu asal katanya dari masdar fu'lan. Quran itu wazannya fu'lanu. Fu'lanu. Semisal kita ngomong gufranu, gufranu, atau kita berbicara syukron, itu sama ya, itu sama. Jadi Al-Qur'an itu asalnya masdar, itu menurut Al-Jajjaz. Al-Ahyani itu dari qara'a ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan, masdar. Dan paling simpel sih ini yang terakhir. Dan itu memang yang dikuatkan oleh Syekh Mana Al-Qattan melihat perbedaan ulama yang banyak. Nah, itu dari sisi bahasa ya. Dari sisi bahasa, apapun itu mereka memiliki landasan ya. Kalau yang kuat yang mana ya, kalau kita mengikut penulis, itu adalah pendapat Al-Lihyani, beliau menguatkan itu. Jadi qara'a yaqra'u Qur'anan ya. Dalilnya banyak ya. Kalau di Al-Qur'an juga sempat di-mention ya di surat apa tuh? Yang ada lafaz Quran di Al-Qiyamah ya, di ayat 17.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Itu ada lafaz Qur'an, qur'anah ya. Jadi artinya sama ya, mengumpulkan. Ya, inna alaina, sungguhnya kami atau kewajiban atas kami, jam'ahu, mengumpulkan, wa qur'anah, dan membacakannya, ya, dan membacakannya. Nah, ini dari sisi bahasa. Selanjutnya kita lihat dari sisi istilah. Jadi banyak juga istilah yang untuk mendefinisikan Al-Quran. Cuman perbedaan yang ada itu, semisal kita kalau lihat orang pakai baju putih, kemudian rambutnya hitam, dia naik kuda. Kemudian coba definisikan orang itu. Yang satu bilang, misalnya itu namanya misalnya namanya Budi ya, apa nih? Ada Pak Budi di sini soalnya. Coba definisikan orang itu. Oh, itu seorang laki-laki yang rambutnya hitam. Orang lain mendefinisikan dia seorang lelaki yang naik kuda, ya. Seorang lagi mendefinisikan dia adalah seorang laki yang bajunya tadi apa? Putih gitu ya. Nah, sama ya. Al-Qur'an ini objeknya sama ya. Cuman pendefinisian kadang beda, itu sebenarnya menunjuk pada satu Al-Qur'an yang dimaksud. Itu juga. Ya, yang terkenal yaitu apa? Kalamullahi al-munazzal, ya. Jadi Al-Qur'an itu kalamullah. Al-munazzal, ya, al-munazzal. Jadi kalau kita breakdown, jadi kalamullah, ya, ada masdar tadi kita udah bahas ya, asal katanya. Kalamullah berarti firman Allah, ya. Dan kalamullah ini sifat, ya, ini sifat. Laisa bimakhluqin, bukan makhluk. Jadi kalamullah kalau berhenti sampai di sini, kalamullah tuh banyak. Ya, kalamullah itu banyak. Bahkan nggak habis-habis kalau seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimatillah, itu nggak habis-habis juga. Atau seandainya pohon-pohon itu di dunia ini dijadikan pena, ya. Kita lihat pena itu kan kalau diraut cuman kecil ya. Ini semua pohon jadi pena, lautan jadi tinta, ya. Maka nggak akan pernah bisa menulis kalimat-kalimat Allah. Kemudian didatangkan lagi 7 lautan lagi, 7 pepohonan lagi, maka tidak akan bisa, tidak akan bisa. Itu kalau di Al-Kahfi ya, di Al-Kahfi itu di ayat-ayat terakhir, lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi nggak akan bisa, nggak akan bisa. Nah, makanya dibatasi al-munazzal, yang turun ala nabihi Muhammadin, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalamullah ini luas. Tapi yang Al-Qur'an yang turun kepada Nabi saja, ya. Kalau yang turun kepada Nabi saja. Al-mu'jizu bilafzihi, lafaznya dia mukjizat, ya. Karena banyak begitu tantangan, ya. Al-Qur'an itu tantangannya untuk membuat 10 surat gagal. 1 surat gagal, nggak ada yang bisa. 1 ayat gagal juga. Ada Musailamah Al-Kadzab itu bikin surat Kodok dan surat Al-Fil, ya. Ana nggak hafal, tapi nanti Ana tunjukkan ya. Jadi bagaimana mereka ingin membuat semisal Al-Qur'an tapi lucu jadinya, ya. Jadinya lucu, ya. Gajah, apa itu gajah? Yaitu belalang yang binatang yang memiliki belalang yang menjulai, gitu-gitu deh. Nanti Ana tunjukkan lafaznya. Kemudian yang kodok, wahai kodok, anak dari dua kodok dewasa, gitu ya. Nanti jadi nggak make sense, tapi dia mau mengikuti Al-Qur'an dari segi sajak, ya, karena belakangnya nun, gitu ya. Nah, ini mukjizat. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, membacanya ibadah. Ya, laisa alif lam mim itu 1, tapi alif 1, lam 1, mim 1, ya kan. Al-manqulu bitawaturi, dinukil secara mutawatir. Ya, mutawatir ini dari generasi ke generasi itu diriwayatkan oleh orang banyak, ya, oleh orang banyak. Ya, ini poin-poinnya. Sebenarnya ada lebih panjang lagi kalau diterusin. Al-maktubu fil masahifi, ditulis di mushaf, ya, di suhuf-suhuf, lembaran-lembaran, min awali suratil Fatihah, dari awal surat Fatihah ila akhirin nas, ya, sampai surat An-Nas. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan, ya. Nah, terus apa bedanya Al-Qur'an dengan hadis qudsi dan hadis nabawi? Nah, ini perlu
dilihat ya, dilihat supaya tidak tertukar ya, supaya tidak tertukar. Karena banyak nih apa namanya ya, nanti ya di Al-Qur'an kelas 104 kalau salah ya, saya mau bahas atau rencana ya bismillah tentang orang-orang liberal yang mereka menafsirkan Al-Qur'an bil makna ya, dia nggak mau yang itu, makanya nanti muncul hermeneutika ya, susah banget itu ngomongnya. Karena mereka ya punya keyakinan bahwa lafaz Al-Qur'an itu bukan dari Allah ya, yang dari Allah itu maknanya. Jadi konsekuensinya itu, ini afwan ya, ini jangan sampai terputus, ini syubhat ya, takutnya antum dengar ini kemudian putus kelasnya, nanti yang diingat syubhatnya. Jadi mereka memahami bahwa Al-Qur'an itu maknanya saja dari Allah, adapun lafaznya itu ya bisa dari malaikat Jibril atau dari Nabi Muhammad SAW. Maka berbasis dari itu akhirnya mereka bilang ya kalau kita baca Al-Qur'an kita udah dapat idenya ya, pokok ya apa namanya ide dari satu ayat tersebut, ya kita nanti bisa menafsirkan dengan makna yang relevan dengan zaman ini. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa apa lafaznya itu datang dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu apa namanya berada pada satu zaman atau relevansi dari sisi zamannya berbeda ya, 1400 tahun yang lalu pada bangsa Arab ketika itu. Makanya kalau ditarik sekarang nggak relevan gitu. Akhirnya mereka menafsirkan nggak mau tekstual ya, nggak mau tekstual. Ya, akhirnya muncullah penafsiran-penafsiran yang aneh-aneh ya dari landasan itu. Karena meyakini bahwa bukan kalamullah ya, apa secara lafaznya tidak tauqifiyah. Nah, kalau di sini lihat di sebelah kiri ya, diagram pohon ini ya perbedaannya. Jadi Al-Qur'an ini lafal dan maknanya itu dari Allah. Ya, sepakat para ulama ya. Kecuali orang-orang liberal nggak mau sepakat. Ya, kemudian Allah turunkan kepada Rasulullah sebagai mukjizat ya sampai akhir zaman ya, karena tidak ada yang mampu yang bisa membuat yang semisalnya ya. Allah tantang ya, tapi nggak ada yang bisa. Kemudian lafaz dan maknanya dari Allah ya. Kemudian nggak boleh menyentuh kecuali dalam keadaan suci. Ya ini sebagian beririsan dengan pembahasan fikih. Kenapa? Karena kalau baca hadis qudsi atau hadis nabawi sebenarnya boleh ya. Maksudnya tidak harus dalam keadaan suci ya. Tidak harus dalam keadaan suci. Definisi suci ini juga melebar ya. Bukan hanya suci dari hadas ya, tapi suci badan, kolbu, kemudian mulut, ya kemudian akal pikiran. Jadi lebih luas ya, lebih luas sebagai bentuk adab. Nah, adapun hadis qudsi maknanya dari Allah, adapun lafaznya dari Nabi. Ya, makanya sebagai bentuk amanah ilmiah, kadang Nabi suka menyebutkan apa namanya, atau kalau kita baca hadis-hadis qudsi itu kan suka ada apa namanya di ujungnya itu yang diriwayatkan dari Robnya, yang diriwayatkan dari Robnya. Jadi menunjukkan bahwa ini itu disandarkan kepada Allah ya, dari sisi apa namanya makna ya, dari sisi makna. Adapun lafaznya maka itu dari Nabi. Lafaznya itu bisa jadi diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbedaan yang mencolok dari hadis qudsi. Kenapa dikatakan hadis qudsi? Qudsi itu maknanya suci ya, atau memahasucikan Allah ya, karena kan Allah itu adalah zat yang maha suci. Jadi sering kita dengar kalau hadis qudsi itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla apa seterusnya gitu ya, atau yaqulullahu taala, Allah berfirman, tapi bukan Al-Qur'an, Ya, kemudian hadis qudsi jelas tidak ada ayat, nggak ada surat. Nah, ini yang paling mencolok karena Al-Qur'an itu dibagi ya, ada apa namanya part-partnya ya. Itu surat, kemudian dalam surat itu ada porsi terkecilnya lagi, yaitu ayat per ayat. Dan tidak perlu membaca isti'adzah ya, dan basmalah. Kalau di Al-Qur'an ya ada syariat tersebut, ya, membaca isti'adzah dan basmalah. Bahkan isti'adzah itu wajib
ya, menurut sebagian pendapat fikih. Kemudian basmalah kecuali di surat Baroah, yaitu surat At-Taubah. Nah, adapun hadis Nabawi ya, adapun hadis Nabawi itu hadis yang kita kenal ya, hadis yang kita kenal, makna ya dan lafaznya dari Nabi ya, maknanya dari Allah karena tidak mungkin Nabi itu berbicara kecuali itu wahyu dari Allah. Ya, kemudian nggak pernah Nabi itu menyandarkan kepada Allah ya. Kemudian hadis ini ada dua ya. Ada yang tahu kifiyah itu wahyu. Jadi hadis ini kalau memang terbukti gitu ya dari sisi sohinya, maka kebenarannya maka itu benar yang memberikan ya bisa digunakan sebagai dalil karena itu wahyu. Tapi kadangkala memang hadis itu taufiki, itu istihad dari Nabi SAW. Tapi kalaupun salah, pasti Allah membenarkan dengan menurunkan wahyu. Ujung-ujungnya ya kebenarannya kalau sudah diyakini dari sisi riwayatnya benar, itu absolut ya, itu absolut. Ya, sebagiannya absolut. Nah, kemudian hadis ini kita rinci lagi ya. Ada yang ahad, ada yang mutawatir. Ya, cuman ini pembagian ini nanti lebih detailnya di kelas mustalahul hadis ya. Jika teman-teman pernah ikut ya. Nah, Al-Qur'an itu derajatnya di mutawatir ya, karena memberikan faidah qat'i as-subut. Jadi ketetapannya itu udah pasti. Ya, karena nggak mungkin kalau udah mutawatir itu mereka bersepakat di dalam kedustaan. Ya, tidak mungkin umatnya Nabi SAW ya itu bersepakat di dalam kedustaan. Sedangkan mereka meriwayatkannya sama ya, mutawatir. Makanya tidak dari sisi ketetapannya itu qat'i ya, sudah mengikat ya, sudah mengikat. Adapun ahad, nah ini yang dijadikan sebagai objek ya dari penelitian. Kalau hadis sahih, dhaif itu ada di sisi ahad. Kalau mutawatir, kalau memang sudah jelas mutawatir, tidak perlu dicek lagi. Nah, Al-Qur'an ya maka terjamin ya karena diriwayatkan secara mutawatir. Nah, sekarang kita masuk nih ke nama dan sifat. Kita berkenalan dengan nama dan sifat Al-Qur'an. Saking banyaknya para ulama itu bikin kitab khusus gitu ya, Asmaul Quran ya, atau Syarhu Asma'il Kitabil Aziz, atau Al-Huda wal Bayan fi Asma'il Quran. Banyak nih ya. Yang dua terakhir itu Saleh bin Ibrahim, Muhammad Jamil Ahmad, ini kontemporer. Ibnu Qayyim punya ya, Ali bin Ahmad bin Hussein itu juga punya ya, yang khusus membahas nama dan sifat Al-Qur'an. Di referensi ya, di Google Classroom juga sudah saya post ya sebagai bahan referensi pembuatan slide ini ya, yaitu yang diambil ya, dicomot-comot dari perkataannya atau tulisannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu dibukukan oleh dua orang ulama ya, digabung ditahqiq oleh Syekh Ubaidillah ibn Abdillah dan Syekh Muhammad Hisham, yaitu yang terkenal dengan kitab Imta'u Dawil Irfan bimashtamalat alaihi kutubu Syekhul Islamil Imam Ibni Taimiyah min ulumil Quran. Jadi salah satu tulisan-tulisan beliau ya yang tercecer gitu ya, kemudian dikumpulkan yang memang relate dengan ulumul Quran saja. Itu dalam satu buku yang lumayan tebal. Di situ ada pembahasan tentang nama dan sifat Al-Qur'an. Nah, balik lagi nih di pelajaran sebelumnya, yaitu yang terkenal kan semua karya-karya zaman sekarang itu mentoknya di Al-Burhan. Mau di Al-Itqonnya kayak mau yang di versi Indonesianya ya, kemarin Abu Bakar Aceh atau yang lain, atau siapapun lah, memang sudah perkembangannya itu sudah menurun. Jadi developmentnya itu nggak ada yang bisa lewat lagi dari Al-Burhan karena merasa itu memang udah paling lengkap. Nah, di Al-Burhan sendiri itu beliau sih bilangnya ada 90 ya, cuman disebutin cuma 55 ya, cuma 55, dan Anda cek juga di
salah satu apa namanya di kitab tadi ya, Imta'u Bil Irfan, kumpulan risalah tentang ulumul Quran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu juga mampu mentok di 55 ya, 55. Anda melihat memang beda ya, apa namanya, nama ini banyak ya, nama ini banyak karena kenapa? Balik lagi ke definisinya, Al-Quran itu kalamullah, kalam itu sifat Allah. Sedangkan nama dan sifat Allah unlimited ya, yang unlimited apa tidak terbatas, tidak terbatas. Yang kita tahu mungkin 99. Tapi kan ada doa Nabi yang Nabi berdoa dengan nama-nama Allah yang tidak engkau sebutkan kepada kita. Jadi bisa jadi banyak. Makanya turunannya, ini kan Al-Quran kalamullah, sifat Allah ya. Al-Qurannya beda dengan mushaf, itu selain cerita. Maka namanya juga banyak menunjukkan kemuliaan dari Al-Quran ini sendiri. Nah, Fairuz Abadi dalam kitabnya Basair Zawid Tamyiz itu mau nyebutkan 100 ya. Tapi juga sama. Jadi ekspektasinya 100, cuman yang disebutkan 89 tambah 4. Kita beli jadi 93 juga. Jadi enggak 100. Nah, di Muhammad Jamil Ahmad itu yang di kontemporer sekarang di dalam bukunya Asmaul Quran menyebutkan 99. Itu juga dipaksa di derivatif dari istilah mustaqqah ya. Dari apa namanya bahasa Arab. Jadi ketemu 99. Sebagiannya aja ya. Minimal teman-teman tahu lah Al-Quran itu disebut Az-Zikr atau Al-Furqan, itu mah udah tahu ya. Al-Quran, Al-Waqiah ya surah ayat 7 atau bisa cek. Kemudian Az-Zikr, nama lain Al-Quran juga Az-Zikr. Kemudian An-Nur, surat At-Taghabun ya, Al-Kitab, Dzalikal kitabul la raiba fih, ya hudal lil muttaqin, Al-Furqan ayat 1, nama suratnya juga Al-Furqan. Nah, itu sebagian saja. Nanti di slide selanjutnya kita lihat 55-nya itu apa aja ya. Nah, wakul ismin apa namanya lahu sifah ya. Dia punya sifat. Tapi biasanya lebih sedikit ya, lebih sedikit. Nah, Anda nggak tahu nih, apakah di Al-Quran juga punya kaidah yang sama seperti di bab asma wa sifat ketika apa namanya membahas tentang asma wa sifatnya Allah. Ya, setiap nama ya itu mengandung sifat, tapi tidak semua sifat itu punya nama. Nah, ini harus Anda cek lagi ya. Tapi yang kita tahu ya di antara sifat Al-Quran yaitu adalah Al-Mubarak ya, kemudian Al-Karim ya, yang mulia, kemudian Al-Fasl, Al-Huda, Al-Hakim, yang nanti kita bisa lihat dari beberapa banyak sifat-sifat Al-Quran. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Ini ada di bukunya Profesor Amruni Derajat ya. Beliau juga mengambil dari Az-Zarkashi ya, Al-Burhan. Jadi kalau mau dihafal ya boleh aja ya sebagai pengetahuan. Di sini ada redaksi ayatnya ya. Kemudian apa namanya dari masing-masingnya itu dikasih tahu di mana saja ayat tersebut ada ya, di mana saja ayat tersebut ada. Jadi di sini sudah berapa tadi? Di 20 ya, 20. Tapi memang jangan kaget kalau memang kita nggak pernah nyangka itu adalah nama Al-Quran ya. Taunya mungkin baru sekarang. Ya, misalnya kita lihat lagi ya selanjutnya. Nah, nomor 21 misalnya. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Oh, an-naba'il azim itu nama Al-Quran ya. Bukannya itu hari kiamat. Nah, makanya di sini nanti penentuan atau perbedaan nama jumlah ya. Kalau ditanya kok nama Al-Quran beda-beda ya karena balik lagi kepada apa namanya kemampuan atau pengetahuan dari si mufassir ya dalam menafsirkan satu ayat ini dibawa ke mana apa ya. Sebagian menafsirkan An-Naba'il Azim adalah hari kiamat. Sebagian yang lain adalah An-Naba'il Azim adalah kabar yang besar tuh Al-Quran. Ya Al-Quran karena An-Naba ini kan di apa Makiyah ya. Makiyah. Kalau kita lihat isinya itu khitabnya kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi diturunkan sebelum Nabi SAW itu berhijrah. An-Naba'il Azim. Allahu nazzala ahsanal hadis. Ya, ahsanal hadis.
Ya, hadis ya sebaik-baik perkataan. Ini hadis bukan secara istilah ya, tapi secara bahasa. Secara bahasa hadis itu adalah perkataan, ya perkataan dan seterusnya. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa cari ya, bisa cari. Nah, di sini kan sampai 36, kemudian kita lihat lagi sampai 53. 53 ya. Ya yang ditulis oleh tadi ya, Profesor Amruni Derajat. Kemudian selanjutnya apa hikmah ya nama Al-Qur'an ini banyak ya, nama Al-Qur'an ini banyak. Ya, sebenarnya hikmahnya tadi sudah dikasih intermezzonya ya, sesuatu yang memiliki apa namanya keutamaan ya, dari sisi zatnya atau dari sisi hakikatnya, maka biasanya ditunjukkan atau bentuknya itu direpresentasikan dalam nama yang banyak. Contohnya tadi Allahu Azza wa Jal, dia punya beliau apa namanya Allah memiliki nama yang banyak ya. Kemudian sifat-sifatnya yang agung. Jadi makin banyak itu makin menunjukkan ke apa namanya kemahaagungan sesuatu tersebut. Kemudian contohnya lagi misalnya hari kiamat. Wah, ini bisa sampai 20 ya. Al-Haqqah, Al-Qiyamah, As-Sakhah, kemudian apa namanya? Nama-namanya itu menunjukkan proses atau keadaan ya ketika hari kiamat itu terjadi yang menunjukkan sesuatu itu sangat-sangat mengerikan ya, karena apa namanya? Keagungan dari hari tersebut ya, keagungan dari hari tersebut. Ya. Jadi itu hikmah yang bisa kita petik ya dari banyaknya nama dan sifat. Nah, kemudian kadangkala ya nama itu nama-nama yang ada tadi ya, katakan yang tadi 53 atau 55 itu sebenarnya persamaannya apa? Ya menunjukkan pada Al-Qur'an itu sendiri, itu juga ya, itu juga. Jadi adapun perbedaannya ya kadangkala memang dilihat dari sisi makna ya, dari sisi makna dan konteks bagaimana nama itu diambil. Bisa jadi dari Al-Qur'an, bisa jadi dari As-Sunnah. Ya, jadi kalau dilihat persamaannya ya sama-sama menunjukkan kepada Al-Qur'an, dilihat dari perbedaannya kita tinjau dari makna apa masing-masing secara bersendiri ya dari nama atau sifat. Nah, sumbernya kita nggak boleh mengada-ngada ya. Kita ambil dari Al-Qur'an ya. Tadi saja sudah banyak ya yang di Al-Qur'an itu ada 53. Sisanya mungkin sebagian dia sunnah. Ya, sifatnya tauqifiyah. Jadi tidak bisa kita buat-buat nama Al-Qur'an ya di luar dari nama yang memang sudah ditentukan. Jadi kalau nama itu sesuatu apa namanya penyebutan ya. Adapun sifat ya setiap nama itu mengandung sifat. Itu bedanya ya. Jadi kalau sifat ya bisa jadi belum tentu dia memiliki nama yang sama karena nama ini harus tauqifiyah. Jadi teksnya itu kalau di Al-Qur'an bilangnya An-Nabail Azim ya An-Nabail Azim. Kalau misalnya Ahsanul Hadis ya maka namanya itu. Itu namanya itu. Jadi kalau nama gimana sih kalau teman-teman dipanggil namanya beda gitu. Misalnya siapa namanya ada sering dipanggil Denny tapi kalau Anda seringnya nulisnya beda. Padahal Anda lafaznya D, E, N, dan I. Kadang dipanggil sama, cuman tulisannya beda. Senang nggak? Senang nggak? Enggak kan? Jadi kalau orang nyebut nama kita salah itu kan rasanya gimana gitu kan? Kayak nggak menghormati gitu. Nah makanya nama itu kudu pas ya. Tauqifiyah memang teksnya begitu ya kita kasih nama begitu ya. Jangan kasih nama-nama yang aneh ya. Nama-nama yang di luar yang tidak Allah kasih atau beritahu kepada kita. Nah yang keempat, nah di sini muncul kadang kala Al-Qur'an itu sebut mushaf. Minjem dong mushafnya gitu kan. Ya seringnya begitu ya. Mushaf itu representasi dari yaitu kertas-kertas yang dicetak oleh penerbit, mau yang cetakannya lux atau yang rendah atau yang lain itu mushaf. Ya bahkan mushaf ini ya sudah ada dari zaman Abu Bakar As-Siddiq ya, bahkan dari zaman Nabi yang masih tercecer ya di beberapa kesempatan. Nah, kesimpulannya bahwa Al-Qur'an itu enggak sama dengan mushaf. Ya, tidak sama dengan mushaf. Mushaf itu baru ada di istilahnya itu muncul di zaman Abu Bakar ya ketika pengumpulan. Ya, kenapa disebut mushaf? Karena
yaitu apa namanya dikumpulkan dari lembaran-lembaran menjadi satu. Detailnya nanti ya kita bahas di pertemuan ke berapa ya, ke-7 ya, tentang sejarah mushaf. Nanti kita detailkan di situ. Nah, oleh karena itu, boleh nggak kita jual beli Al-Quran? Nah, bahasanya sebenarnya boleh, yang dimaksud sebenarnya mushaf. Kalau Al-Qurannya sendiri, itu kalamullah tadi. Al-Quran sendiri itu kalamullah. Makanya para ulama memandang, ya, berbicara tentang masalah fikih, tentang hukmu, ya, hukmu bai'il mushaf. Boleh hukum tentang jual beli mushaf, maka boleh. Ya, karena yang dijual itu mushafnya, ya, itu effort dari manusia, penerbit, ya, mencetak dengan mau di blok warna kayak atau apa gitu ya, untuk memudahkan manusia, maka itu boleh. Makanya penyebutan Al-Quran dan mushaf kita katakan itu sesuatu yang beda. Al-mushaf itu bukan nama dari Al-Quran. Makanya yang lebih tepat ketika terjadi sedikit perselisihan ya ketika itu di zamannya Utsman, ya, dan ini biasanya jadi senjata ya. Oh, itu kan waktu dulu kan Qurannya itu mereka berselisih tuh bacanya, ada 7 mushaf yang disebar ya. Kemudian bacanya beda-beda. Nah, itu biasanya jadi bahan tuh orang liberal untuk menggoyangkan keyakinan kita kepada tentang keautentikan dari Al-Quran itu sendiri. Maka yang lebih tepat kita katakan mushaf Utsman, ya, ini mushafnya Ali, ini mushafnya Ubay. Karena Qurannya mah sama. Qurannya sama ya. Jadi nggak boleh kita bilang Quran Utsman. Ya, kita katakan mushaf Utsman atau Rosam Utsmani gitu ya. Jadi bukan Al-Qur'annya karena Al-Qur'annya sama. Ya, adapun mushaf, Rosam itu datang belakangan dalam rangka memudahkan. Seperti itu ya. Nah, adapun Al-Qur'an dengan Alkitab, Alkitab ini nama ya kalau ditinjau dari nama karena kan tadi ada ya Alkitab. Tapi maksudnya di sini adalah kadang Al-Qur'an disebutkan Al-Qur'an, kadang Al-Qur'an juga disebut Alkitab. Kenapa? Ini faidahnya bahwa Al-Qur'an itu dijaga dari dua sisi ya. Ini juga terlihat nanti kita bahas detail di sejarah tentang mushaf Al-Qur'an ya, bagaimana mereka mengkodifikasi Al-Qur'an itu dengan dua metode, yaitu yang dua-duanya harus ada, yaitu harus ada hafalannya ya, plus harus ada tulisannya, harus ada tertulisnya. Kalau datang orang mengaku-ngaku saya hafal, ayatnya begini, mana apa namanya teksnya, mana tulisannya yang sikoh. Oh, nggak ada, itu nggak bisa diterima. Kalau bisa tiba-tiba datang, saya mencatat ada ayat ini ya di Al-Quran, ya. Kemudian coba ada yang hafal nggak ayat ini? Oh, nggak ada. Oh, berarti nggak bisa juga. Gitu caranya. Nanti kita detailkan di sejarah tentang Al-Quran ya. Jadi makanya nanti di ujung pengumpulannya itu ada kejadian unik ya, di mana ada yang mengaku hafal tapi nggak ada tulisannya. Tapi ternyata orang yang mengaku hafal ini ketika zaman Nabi dulu dikatakan beliau itu persaksiannya sama seperti persaksian dua orang. Akhirnya diterima. Dan ini juga salah satu cara Al-Quran itu proses nasikh dan mansuh. Nanti kita juga punya bab tentang itu ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini dari sisi keutamaan. Ini bahasanya ringan ya. Jadi keutamaan kalau ditinjau dari Al-Quran, Al-Quran menyebut dirinya sendiri itu utama, itu beberapa. Kita bisa lihat di 4 surat inilah. Jadi dari kalamullah, zat yang maha mulia, transit dulu di Lauhul Mahfud, kemudian turun berangsur-angsur dengan utusan Allah, Malaikat Jibril. Yang namanya utusan itu amanah. Maksudnya amanah itu nggak mungkin dia ubah-ubah ya, mungkin dia ubah-ubah, pasti disampaikan kepada Nabi SAW apa adanya, sebagaimana Malaikat Jibril menukil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian turunnya di bulan mulia, bulan Ramadan, malamnya juga malam Lailatul Qadar. Kemudian bagi yang mendengar juga mendapat rahmat ya. Makanya kita disuruh al-insat, suruh diem, menyimak ketika Al-Quran itu dibacakan. Ketika Al-Quran itu dibacakan. Nah, kemudian keutamaan dari sunnah juga banyak ya, tidak diragukan lagi ya ketika penyebutan tentang hadis ya. Kalau baca Al-Quran itu seperti perniagaan yang tidak pernah rugi ya, tidak pernah rugi.
lan tabur, ya lan tabur. Surat Fatir ayat 29. Kemudian mendapatkan pahala, ya hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Abu Umamah yang kalau kita nanti baca Al-Qur'an itu menjadi syafaat bagi kita semua. Nah, kemudian dari sisi surat nanti ini ada babnya sendiri nih, ini aja ya, mukaddimah aja ya. Nanti ada part-part yang kita detailkan dalam satu dars sendiri, yaitu masing-masing surat kadang memang diriwayatkan ada keutamaannya. Al-Fatihah apalagi tidak sah seorang sholat seorang kecuali dia membaca Al-Fatihah. Ya, kecuali di mazhab Hanafi boleh ya. Tapi kurang tepat ya. Kemudian surat Al-Baqarah ya, kalau di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah ya, maka ya tidak dimasuki syaitan ya, atau perintahnya itu agar membaca Al-Qur'an ya di rumah-rumah kalian ya, sehingga tidak menyerupai seperti kuburan ya. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah yang diutamakan untuk dibaca. Kemudian turun di level terkecil ayat ya. Jadi ayat kursi ya, kita biasanya mengenal ayat kursi ya. Padahal sebenarnya kalau kita buka buku tadi ya, Imta'u Dawil Irfan, itu nama-nama ayat itu banyak ya. Ada ayat zina, ada ayat kursi, ada ayat peperangan, ada ayat. Jadi tergantung temanya. Dan biasanya itu kalau kita tahu penyebutan itu, kita udah langsung ngeh, oh ini di surat apa, ayat berapa. Kadang kan kita kenalnya cuma ayat kursi, ayat apa lagi ya? Itu kan kalau ditanya ayat, ada ayat apa lagi? Itu sebenarnya banyak ya, sampai kurang lebih sekitar mungkin 30-an ya. 30-an penamaan ayat berdasarkan tema, dan biasanya itu terlihat dalam satu pembahasan dan menunjukkan orang itu udah banyak ya jam terbangnya dengan Al-Qur'an. Misalnya ayatut tahrim, misalnya ayatut toharo, kemudian ayatut tuhur, ayatul istiwa. Itu kan bahasa-bahasanya nggak disebutin surat ini ayat ini, mungkin karena kelamaan. Tapi kalau oh ini ayat sudah ada ayat istiwa misalnya, oh orang tahu langsung ngeh. Surat Toha ya, Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa gitu. Ayatul Maji gitu misalnya, bahwa Allah itu datang. Ayatul Nur, Ayatul Bai ya, ayat apa lagi ya, Ayatul Hijab gitu kan, tentang hijab. Langsung orang ngeh ya, di surat Al-Ahzab ayat 53 gitu kan. Jadi nggak ngafalin ininya gitu, nggak ngafalin surat dan ayatnya gitu. Jadi memang udah jadi nama gitu. Ayat kursi kan Al-Baqarah gitu kan. Ayatul riba ya, ayatul kiblah ketika proses ganti balik badan ya, 180 derajat ya, saya qulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, dan seterusnya ya kan, ayatul mubahalah dan seterusnya. Jadi banyak. Nah, jadi banyak penyebutan ayat, dan itu menunjukkan keutamaan dari ayat tersebut. Ya, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, 10 ayat awal atau akhir ya, untuk dibebaskan dari fitnah Dajjal. Nah, kemudian keutamaan menyimak ya. Tadi supaya dapat rahmat, ini sebagaimana dijelaskan Syekh Sa'di ya dalam tafsirnya tentang mengomentari ayat Al-A'raf ayat 204 ini ya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, yaitu kita diam ya. Jadi beda mendengar dengan menyimak ya. Mendengar sebatas mendengar, adapun menyimak maka dia memerlukan perhatian khusus ya di dalam mendengarkannya. Makanya ada fatwa yang ditanyakan ke Syekh Utsaimin ketika itu, apa hukum mendengarkan Al-Qur'an saat nyambi ya. Nyambi nyetir, nyambi nyuci piring, nyambi yang lain gitu ya. Maka jawabannya ada 2 dan mufassal atau ada tafsirnya. Kalau memang diyakini ya nyambi dengan dengar murotal ya, atau dengar orang baca Quran itu tidak mengganggu dari pekerjaan kita ya. Jadi bisa bahasanya tuh multitasking, kita bisa ya, kita tuh multitasking bisa, cuman ada limitnya. Maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau akhirnya fokusnya pada pekerjaan kita sehingga Al-Qur'annya itu terabaikan, maka jangan. Contoh, sebagian orang bisa sambil nyetir, tapi sebagian mungkin harus fokus, misalnya yang baru belajar.
ya, atau sebagian apa ya pekerjaan yang mungkin ini Ustadz Ikhwan ngoding ya. Ngoding nyambi ini enggak? Nyambi dengan merata enggak? Tapi kalau dalam satu kondisi codingannya error ya kan, harus fokus. Nah, itu Hasan di stop ya tilawahannya gitu ya. Itu kata Syekh Utsaimin dalam fatwanya beliau. Kemudian berkumpul dan belajar. Ya, kita salah satu step menuju ke sana ya. Apa dalam mempelajari ulumul Quran ini, mudahan di sini ya apa namanya ketika di majelis sebenarnya ini di majelis itu turun sakinah, rahmat, kemudian malaikat mengelilingi kita, kemudian kita disebut-sebut, dibangga-banggakan oleh malaikat. Adabnya ya ini campur ya sebenarnya lebih kepada membaca ya, tapi juga di dalam apa namanya mengkaji tafsir juga sebagian apa namanya kita juga bisa melakukan adab ini ya. Pertama niat, kemudian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, suci dari hadas. Suci dari hadas ini tadi perinciannya itu bukan cuma hadas kecil apalagi hadas besar, tapi ya suci di badan ya, kemudian pikiran ya, supaya kita bisa menyimak, kemudian hati, kemudian mulut ya. Bahkan sampai didetailkan para ulama itu di mulut. Kenapa mulut itu harus suci? Karena dia tempat lewatnya kalau apa namanya bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ya sebagai bentuk adab sih, sebagai bentuk adab saja. Kemudian melalui waktu yang tepat ya, yang cocok seperti pagi ini ya. Masih seger, kemudian menghadap kiblat ini ketika qiraah, bersiwak, membaca ta'awuz, basmalah, bacanya dengan tartil ya. Aratilil Quran tartila, kata apa namanya Imam Ali bin Abi Thalib ya apa namanya mentafsirkan tartil itu adalah makharijul huruf ya, wa ma'rifatul wukuf ya, dia kenal keluar tempat keluarnya termasuk makhraj dan sifatnya, dan dia tahu cara berhentinya di mana dan memulai. Karena itu rasanya memang kalau sebagai guru tahsin itu bagian di ujung tuh ya, waqaf dan ibtida itu harus bisa bahasa Arab dan sebenarnya harus paham makna sih, harus paham makna. Kalaupun tidak, kita dibantu dengan tanda-tanda apa namanya tanda-tanda waqaf ya. Bahkan sekarang udah ada Quran yang dilengkapi dengan ibtida, mulainya dari mana itu udah dikasih tahu ya. Kemudian tadabur dan khusyuk. Nah, ini langkahnya kita menuju ke sana ya. Kita langkahnya menuju ke sana supaya bisa mentadaburi, kita perlu perangkat-perangkat. Ya, perangkat-perangkat yang sedang dan atau akan kita pelajari. Nah, keunikan, ini bahasanya itu khoso isu, ya, kekhususan. Kalau di bab-bab semisal materi di referensi yang saya share di Google Classroom itu antum cari di bab khoso isul Quran. Keunikan lah bahasa terjemahan enaknya. Dari sisi kemuliaannya kita sudah bahas tadi, mutlak kita katakan Al-Quran itu mulia, makanya Al-Quranul Karim, memberi syafaat dan syifa ya, dan syifa. Yang menarik di sini di syifa, kan kita turunannya apa? Turunannya itu biasanya dijadikan ruqyah ya, kemudian ya kalau kita baca dapat ketenangan. Nah, itu syifa ini sebenarnya bukan obat ya, tapi penyembuhan ya, penyembuhan. Syifa ini lebih tepatnya penyembuhan. Makanya Al-Quran itu tidak dinamakan ad-dawa, ya, nggak punya sifat ad-dawa. Dawa itu kan obat ya. Syifa ini kesembuhan, penyembuh gitu ya. Kenapa Al-Quran tidak dikatakan ad-dawa, obat? Karena obat kita tahu sendiri, obat itu apa? Kalau yang bayangan ada anak farmasi nggak di sini? Obat itu ada efek samping, kadang memudorotkan, kadang kontraindikasi atau yang lain gitu kan. Tapi kalau Al-Quran itu apa namanya memang menjadi syifa, penyembuh. Jadi syifa itu kan tujuan yang hendak dicapai dari ad-dawa gitu kan. Makanya Al-Quran itu nggak disifati dawa, bukan obat. Karena obat ini nanti bisa manjur, bisa enggak. Dan nggak manjur, ntar disalahin obatnya. Yang disalahin obatnya. Tapi kalau syifa, ya ini depend on keyakinan seorang itu terhadap Al-Quran. Dia yakin nggak Al-Quran itu memang sebagai penyembuh. Insya Allah sembuh. Ya dengan cara apapun ya. Misalnya di ruqyah ya. Ya tentunya yang syar'i. Kemudian dibaca. Ya kadang memang real itu nyata ya. Baik itu penyakit batin ya atau lah fisik ya, sudah dibuktikan di zaman Nabi, kemudian lahiriah atau bahasanya psikologis gitu ya.
psikologis. Nah, itu memang menjadi syifa. Kalau syifa itu memang tujuannya, ya tujuannya. Adapun dawa itu bisa jadi cocok-cocokan. Makanya Al-Quran nggak disebut ad-dawa obat, tapi penyembuh, masya Allah ya. Dari sisi bahasa, nah ini bahasa Arab, teman-teman semangat belajar bahasa Arab ya, supaya kita bisa memahami. Toh tidak bisa pun, ini di antara kekhususan Al-Quran. Al-Quran ini bisa dipahami bagi orang-orang yang nggak bisa bahasa Arab. Bahkan banyak orang yang bisa bahasa Arab hafal Al-Quran. Ya, bahkan orang-orang kafir pun yang dia baca translationnya, katakanlah orang Inggris gitu, nggak bisa bahasa Arab, itu banyak yang masuk Islam gara-gara terjemah gitu, gara-gara terjemah, karena memang sudah mutlak ya dari sisi bahasa atau dari Al-Quran itu sendiri secara zatnya itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang mudah. Kalau bisa bahasa Arab baru bisa melihat dari sisi balagohnya, itu perlu ilmu yang lain ya. Bagaimana Al-Quran menggambarkan satu fenomena, misalnya azab atau hari kiamat dengan sangat ilustratif ya. Tahunya dari mana ya harus belajar balagoh. Atau kok bisa sih tahu bahasanya itu indah, ya harus punya perangkatnya dulu. Kemudian secara umum ya mudah dihafal, sudah banyak buktinya, sanadnya terjaga, nggak mungkin salah. Kalaupun salah langsung dibenarkan. Kemudian Allah memang menjaga sampai hari kiamat atau sampai pada akhirnya Allah mengangkat lembaran-lembaran Al-Quran dari muka bumi ini ya. Sehingga nanti kalau kita buka mushaf menjelang hari kiamat itu, mudah-mudahan kita nggak sampai di sana, yaitu lafaz-lafaznya itu hilang ya. Lafaz-lafaznya itu diangkat, hafalan-hafalan pun diangkat ya, dan itu akhir dari dunia ini atau nanti menjelang kiamat. Nah, makanya karena keunikan ini, tentunya nggak mungkin Al-Quran itu adalah karyanya Nabi Muhammad SAW. Setidaknya ada 4 poin lah untuk membantah ya. Ini mukadimah saja ya, nanti kita detailkan. Orang-orang liberal itu rese ya memang dalam di sisi ini ya, di sisi menafsirkan, karena mereka nggak bisa ngutik-ngutik dari Al-Qurannya. Dia mengutik-ngutik dari hilirnya, dari bawahnya. Berarti kan pas pentafsirannya mereka bermain-main di situ, tapi memang belum banyak ya, belum banyak. Tapi kita harus bersiap-siap ya, diantaranya kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah ya, itu buatan Nabi tuh, tapi banyak di Al-Quran itu ayat-ayat teguran kepada Nabi ya. Harusnya manusiawi kalau ada ayat yang jelek-jelekin dirinya sendiri gitu ya, harusnya nggak disampaikan dong ya, misalnya tentang abasa wa tawalla, tapi tetap aja sampai ayat itu kepada kita, padahal itu kan menegur Nabi. Ya ayuhan nabiyyu idza lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Ya, itu untuk mencari ridho dari istrinya. Itu kan ini juga teguran gitu ya. Tapi tetap sampai kepada kita. Harusnya kan kalau itu diumpetin ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menyaksikan wahyu turun ya, Al-Quran mukjizat, sampai sekarang nggak ada yang bisa membuat satu surat pun ya, dan ada pengabaran goib ya, ada pengabaran terkait hal yang goib yang nyata ya, dan tidak mungkin itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Ini teman-teman, 4 poin ini bisa dalami di referensi yang ini ya, Tanzihul Quranil Karim Anid Dawail Mubtilin, karangan Syekh Munkis bin Mahmud As-Saqqar, halaman 39 sampai 59. Tapi sayang bahasa Arab ya, sayang bahasa Arab. Teman-teman bisa buka kamus ya, bisa buka kamus. Demikian Ikhwan, silakan Ustaz Ikhwan. Selesai ya materinya. Jazakumullah khairan Ustaz dan Istiawan atas penyampaian materi. Semoga Allah memberkahi antum. Izin bacakan beberapa pertanyaan telah masuk Ustaz, dan mungkin dicukupkan 10 menit ya Ustaz ya, karena waktu. Pertanyaan pertama dari Ustadz Andri Hadi Purnama. Beliau bertanya, Ustadz, apa perbedaan antara nama dan sifat? Dan mungkin sekaligus bisa dicontohkan Ustadz berkaitan dengan Al-Quran. Demikian. Ya, 6.
Barakallahu fiik. Ya, jadi tadi ya, kalau nama itu sesuatu yang tauqifi ya, kemudian datangnya dari Allah, dan dari sejumlah nama itu ya kita bisa mengambil makna-makna yang terkandung ya. Ya jelas dari nama itu punya punya apa namanya punya sifat. Misalnya kita namakan Al-Qur'an berarti sesuatu yang dibaca sifatnya. Sifatnya. Jadi sifat ini cenderung bisa lebih banyak ya, bisa lebih lebih banyak. Misalnya Alkitab berarti ya memang realnya sesuatu yang ditulis Al-Qur'an itu. Ya, Al-Furqan ya namanya Al-Furqan. Berarti dia memiliki sifat yang apa namanya membedakan antara hak dan yang batil. Adapun sifat, ini kadang memang Allah menyebutkan sifat secara langsung tanpa menyebutkan nama. Misalnya Al-Qur'an disifati dengan cahaya ya, atau apa disifati dengan nuran ya, cahaya. Ya, kemudian Allah mensifati dengan al-huda ya, misalnya wahudan warahmatan ya, wahudan warahmatul lil mukminin misalnya seperti itu. Atau mubarak. Ya, ini langsung sifatnya. Ya, tapi apakah sifat itu langsung jadi nama? Nah, itu tadi kita perlu apa namanya? Dalil khusus ya, menyebutkan namanya adalah al-mubarak. Nah, gitu misalnya. Enggak. Jadi itu sifatnya mubarak gitu ya. Disebut namanya apa namanya? Namanya adalah mubarak, kita harus cari lagi. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak gitu ya. Makanya banyak perbedaan tentang menghitung berapa nama, berapa sifat dari Al-Qur'an. Ya, maksimum yang kita dapat 90 ya. Nah, kemudian yang terakhir, penamaan dan sifat ini memang perlu istilahnya inilah sorof lah bahasa mudahnya itu ya. Karena kita bisa tahu akar kata atau derivatif dari satu nama atau sifat. Ya, kita bisa bawa kemana hal tersebut. Ya. Ya, paling mudahnya pada akhirnya nama dan sifat ini menunjukkan apa namanya kemuliaan dari Al-Qur'an itu sendiri. Nah, barakallahu fiik. Mudahan jelas ya. Jadi semakin kita kenal nama-namanya, semakin kita cinta kepada Al-Qur'an, semakin kita tahu sifat-sifatnya, semakin yakin ya kita apa namanya terhadap keaslian dari Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Hikmahnya seperti itu. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Ukti atau Ustazah Dewi Setiarini. Beliau bertanya, Ustadz, apakah Al-Quran yang ada di HP itu dikatakan Al-Quran, tapi bukan mushaf, Ustadz? Kasus mushaf yang dijual belikan bisa dikiaskan dengan CD murattal atau tidak? Seperti itu, Ustadz. nah, Al-Quran yang kita baca dari HP ya, yaitu Al-Quran, kalamullah. Adapun kita apa yang kita lihat gitu, yang kita lihat dari situ ada dua perinciannya. Kalau kita anggap mushaf ya, kita anggap mushaf, dan ini juga apa namanya merupakan pendapat sebagian ulama, maka nanti derivatifnya adalah kita mendapat pahala nazar, karena kita melihat mushaf itu ada sisi pahalanya ya gitu. Maka nanti hukumnya sama, ketika kita scroll di layar harus dalam keadaan suci gitu ya. Kemudian itu kalau kita memang menganggap itu sebagai mushaf ya, karena nanti ada nilai pahala nazarnya ya ketika kita baca. Kalau yang kedua yaitu maksudnya bukan mushaf. Mushaf itu ya yang fisik itu ya, hard copy gitu ya. Maka nanti tidak ada pahala ya ketika kita nazar HP ya, melihat HP itu nggak ada pahala. Tapi dalam sisi kiroahnya, tilawahnya ada. Yang kita baca itu Al-Quran kalamullah kayak gitu. Jadi itu dua perinciannya ya yang Anda tahu seperti itu. Tadi apalagi tadi Wan ujungnya tadi kayak ada satu aneh. Apakah mushaf bisa dikiaskan dengan murattal, CD murattal, Ustaz? Jual belinya gitu, Ustaz. Oh, jual belinya ya? Yeah. Jual belinya ya. Nanti coba ditanyakan ke ini ya, Ustadz yang lain ya, yang lebih paham. Wallahu alam. Anda takutnya di sini ada apa para pengusaha itu. Jazakumullah khairan, Ustaz.
Ada pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Dias. Ustadz, bagaimana bagaimana sejarahnya sehingga bisa terjadi riwayat perbedaan dalam baca Al-Quran? Seperti Nah, mungkin yang ya, kita kenal ada qiraah gitu, Ustadz. ya, nah, nanti itu ya di darsnya tersendiri ya, karena panjang itu. Nah, Baik. lanjut. Selanjutnya dari Ustadz Rizal, beliau bertanya, Ustadz, apa yang dimaksud dengan sikoh? Mungkin yang dimaksud tadi berkaitan dengan ketika membahas tentang periwayatan Al-Quran atau hadis. Iya, jadi sikoh itu eh, terpenuhi dua ya, yaitu adil ya, orang. Ini orang, ini ngomongin orang. Orang itu sikoh apa enggak? Jadi rawinya, baik itu hadis atau Al-Quran ada perawinya ya, ada imam kiroatnya, kemudian jalurnya tetap dengan sanad. Nah, sikoh itu ketika orang dikatakan sikoh itu ketika dia adil ya, dan dobet. Ya, adil itu dia tuh nggak neko-neko lah orangnya, selalu menjalankan ketaatan, tidak menerus dalam dosa-dosa kecil gitu ya. Itu ada di buku-buku mustalah hadis. Kemudian dobet ini dari sisi hafalannya, baik hafalan di luar kepala, yaitu di tulisannya, atau di dalam kepala, yaitu hafalan real ya, tanpa nazar ya, tanpa melihat. Kalau dua itu terpenuhi, ini orang sikoh gitu ya, kurang lebih. Barakallahu fiik. Nah, itu nanti kita bahas di sejarah mushaf ya, pertemuan ke-8 ya, insya Allah. Atau nomor 1 dah, di Al-Quran 102 tentang rosem atau kiroat ya. Nanti kita detailkan di situ. Lanjut, Tuan. Ya, Ustaz. jazakumullah khairan. Ustaz, selanjutnya dari Ustazah Sarah, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mengapa susunan Al-Quran Rasam Usmani dan Quran, maksudnya Mushaf Quran di Indonesia itu berbeda? Karena tulisannya berbeda, misalnya dari Hamzah Wasal di Rasam Usmani tidak ada harokat, sedangkan di Quran Indonesia ada harokat. Jazakumullah khairan. Nah, nanti detailnya di ini, di nomor 1 tentang rosem Al-Quran ya. Berarti kudu lulus dulu nih 101 baru kejawab. Tapi enggak ya, sekali lagi ya, kalau yang diawali 1 ya, mata kuliahnya diawali 1 itu didesain dia bisa masuk dari mana aja ya, tanpa prasyarat. Jadi tenang aja. Nah, simpelnya ini nanti balik lagi terkait pendapat ulama, apakah rosem itu tauqifi, datangnya itu memang dari Allah, malaikat Jibril, dan dari sananya, atau enggak gitu ya. Yang roji sebenarnya rosem ini tauqifi. Memang Al-Quran itu turun dengan cara bacanya, tulisannya, kemudian makna dan kandungannya. Ya. Adapun nanti yang beda kalau ngomongin hamzah wasol, ya, maka itu nanti dari sisi rosem ya, dari sisi rosem. Kemudian kalau yang lainnya ya, temennya rosem ini dobet ya. Nah, dobet ini istihadi ya, perkara fathah, domah, fathatainnya dia sejajar atau miring, atau hamzah sekalipun ya, hamzah kalau ngomongin hamzah itu dobet maksudnya ya. Hamzah itu baru hadir ya di dunia penulisan Al-Quran itu di abad 2. Jadi dulu tuh nggak ada hamzah. Makanya dulu kita nggak bisa bedain ulaika, tulisan ulaika. Kalau kita lihat rosem yang, coba di googling aja, rosem gitu, rosem Al-Quran. Itu kan bisa baca emang kita ya. Nggak ada titik. Nah, titik itu dobet, istihadi. Harokat itu dobet, istihadi. Ya, istihadiyah gitu ya maksudnya. Sukun apa gitu ya. Kemudian hamzah tadi yang muncul abad 2 Hijriah, itu masuk dobet. Makanya tadi kalau kita mau lihat ulaika sama ilaika itu nggak bisa bedain. Gimana bedanya tulisan ulaika sama ilaika? Kalau sekarang bisa, karena ada harokat, ada hamzah. Kemudian kita nggak bisa bedain lafaz mi'ah. Mi'ah itu 100, ya, mi'atun, dengan minhu. Nah, dengan minhu itu tulisannya sama itu. Tulisannya sama. Cuman nanti sulit dibedakan kalau kita nggak dibantu dengan dobet. Minhu sama mi'atun, minhu darinya. Di Al-Quran ada lafaz minhu, minhu itu kan banyak. Dan di Al-Quran juga ada lafaz mi'ah, 100.
Nah, itu tulisannya sama, tapi nanti bacanya ngebedainnya gimana? Itu dibantu di Dobet. Ya, Rosem dan Dobet. Insya Allah nanti dibahas di Ulumul Quran 102 ya. Insya Allah. Barakallahu fiik. Tauqifiyah itu wahyu ya, datang dari Allah ya. Adapun taufikiyah, nah, itu fa-nya duluan, itu dia istihad, sesuatu yang bisa diistihadin ya. Jadi tauqifi itu kandungannya dari wahyu. Kemudian kalau taufik semoga Allah memberi taufik. Nah, itu kan dari sisi manusia ya, istihad. Kurang lebih itu ya. Jadi beda qaf sama fa ya. Lanjut Ustaz Irfan. Baik. Ini sudah 10 menit, Ustaz. Mau dilanjutkan atau bagaimana? Satu lagi ya. Satu lagi, boleh. Tadi pertanyaan dari Nur Aliyah berarti sudah terjawab ya. Beliau bertanya juga tentang Ya. masalah tauqifiyah. Nah, Selanjutnya pertanyaan dari Ade Basaltio. Ustadz, apakah ada ketentuan apa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat? Jazakumullah khairan. Ketika hal tersebut di luar nalar manusia, kemudian di luar kemampuan manusia, ya sesuatu yang aneh ya bahasa kitanya itu ya. Nah, maka itu disebut mukjizat. Nah, ketika disandingkan kepada Al-Quran, ya maka nanti hal-hal tersebut yang nanti relate dengan Al-Quran itu sendiri. Ya, nanti ketentuannya, bahkan jangankan ketentuannya, para ulama itu bikin buku khusus ya. Salah satu cabang dari ilmu Al-Quran itu tentang mukjizat Al-Quran. Lagi-lagi nanti di Al-Quran 102 di pertemuan keempat ya, tentang kemukjizatan Al-Quran. Ini menyambung pertanyaan di pekan lalu, juga ada yang nanya di Google Classroom ya, semisal penafsiran ayat dengan kejadian yang ada ya, misalnya pertemuan dua lautan, itu kan ada tuh ya maksudnya. Kemudian Al-Quran udah nyebutin. Nah, itu sebenarnya masuknya di bab ijazul Quran. Itu bagian dari ulumul Quran. Nanti ketentuannya dibahas di sana. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Sepertinya dicukupkan ya Ustaz ya, karena sudah lebih waktu dan tidak ada lagi pertanyaan. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau belum dibacakan pada pertemuan pagi hari ini bisa ditanyakan via Google Classroom yang nanti akan dijawab oleh Ustadz di sana. Adapun untuk ikhwan dan akhwat atau ustadzah yang bertanya mengenai pengulangan jelasan seperti itu ya, bisa kembali mengulang rekamannya, nanti kita insya Allah kita akan upload di Google Classroom juga. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Dani Setiawan hafizahullah taala atas ilmunya. Semoga Allah memberkahi antum, keluarga antum, dan tentunya ilmu antum. Dan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta ikhwan dan akhwat, ustadz dan ustazah sekalian, peserta Ulumul Quran kelas 101. Semoga Allah memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita semua. Jazakumullah khairan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.